bagaimana nih Pak pandangan dunia usaha terutama properti dan real estate di Indonesia terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah, 3 juta unit rumah per tahun. Termasuk juga tadi disampaikan datanya ternyata ada kebutuhan renovasi rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Kalau dari Ray dan teman-teman pengusaha properti sendiri kira-kira bentuk supportnya apa nih yang akan dilakukan dan terhadap target tersebut kira-kira optimistis nggak akan tercapai gitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Jadi yang pasti kami sangat mendukung program 3 juta rumah ini. Karena kita tahu data yang kita sama-sama punya, data housing backlog dengan kapasitas yang dimiliki pengembang real sebenarnya saat ini, kita tahu Pak, seluruh pengembang di Indonesia, seluruh asosiasi setahun cuma bisa bangun 300-400 ribu unit rumah. Jadi kalau kita mau cita-cita ngejar housing backlog itu kapan tercapainya begitu. Apalagi dengan pola-pola yang seperti yang ada selama ini. Nah kalau pemerintah baru memiliki keinginan untuk menaikkan target itu menjadi 3 juta rumah dan dibagi di perkotaan di pedesaan, kami sangat mendukung karena ini satu-satunya upaya untuk mengejar agar target housing backlog itu bisa tercapai. Tapi kita pecah tadi, saya setuju dengan Pak Fahri tadi, kita pecah ada di perkotaan, ada di pedesaan. Kami Ray, menurut pandangan kami, Ray itu fokusnya di perkotaan Pak, sudah jelas. Dan Bapak juga sudah membatasi memang pedesaan itu non korporasi lah, tapi koperasi begitu Pak ya, itu setuju. Tapi perkotaan ini juga banyak sekali kategorinya Pak di Indonesia. Ada kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, ya kan? 5 kota metropolitan terbesar saja. Ada kota besar, ada kota menengah. Jadi ada kota-kota yang tidak cocok untuk vertical housing sebenarnya. Bahkan kalau kita bilang vertical housing yang sukses baru di Jakarta. Surabaya pun sebagai kota kedua, itu kalau dilakukan survei selalu, mereka belum siap untuk melakukan teman-teman kami pengembang komersial itu tidak bisa menjual dengan baik gitu di sana. Apalagi untuk rumah-rumah yang untuk kalangan bawah gitu ya, vertical housingnya. Tapi bukan berarti kita semua harus vertical housing kan. Tetap di kota itu sebagian besar ada rumah tapak Pak. Cuman di 5 kota metropolitan utama itu sebaiknya memang vertical housing tadi ya, 5 kota metropolitan besar. Nah saya lihat bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini, data housing backlog 9,9, 7,5 juta itu ada di perkotaan Pak. Memang tepat sekali kita menyasar ke perkotaan dan kami melihat bahwa kalau kita beres ini di perkotaan yang tidak hanya ada backlog terbesar tapi juga RTLH terbesar juga di perkotaan Pak sebenarnya Pak. Bapak lihat kawasan-kawasan kumuh di Jakarta ini, tadi Bapak persis sekali di atas kolong jembatan, kawasan-kawasan seperti Kosambi segala macam itu yang padat setengah mati, 5 keluarga satu rumah, ya kan? Itu perlu RTLH di kampung-kampung improvement program yang ada saat ini, itu perlu ditata kembali untuk kawasan perbaikan RTLH. Nah kita fokus saja di sana, baik di 5 kota metropolitan tersebut, itu sudah menjadi pemecahan yang luar biasa dan punya 2 efek langsung. Efek pemerataan tadi membantu teman-teman yang kelas bawah MBR, untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dan punya efek pertumbuhan ekonomi kalau di perkotaan itu. Karena sebagai informasi Pak, data World Bank bilang efek daripada urbanisasi di kota di Indonesia itu masih sangat rendah. Hanya 1,4% kontribusinya terhadap PDB. Sementara di negara-negara kita 2,7% sampai 3,5%. Berarti urbanisasi di kita itu belum berjalan dengan baik. Padahal ini kontribusinya terhadap PDB sangat ditunggu. Apalagi Bapak menargetkan, pemerintahan sekarang menargetkan 8% Pak ya. Jadi kita fokus di 5 perkotaan. Kalau Bappenas sekarang sedang menyusun 10 kota metropolitan sebenarnya. Programnya di RPJMN.
Oke lah kalau kita mau pakai angka Bappenas bisa 10 kota metropolitan. Tapi kalau saya lihat data REI Pak, pernah ada survei dari konsultan properti. Sebenarnya di 5 kota metropolitan itu sudah 80% daripada backlog perkotaan itu sudah teratasi di 5 kota metropolitan. Kita fokus ke sana saja. Nah itu yang kita, sementara di pedesaan saya setuju teman-teman LSM, koperasi, BUMDes, ya, UMKM itu lebih mampu. Tapi kalau kami dari REI untuk diminta membantu di pedesaan, kami juga siap karena kita punya 38 DPD di seluruh Indonesia yang sudah terlatih. Kita selalu mengadakan pelatihan kepada mereka, siap membantu memberikan knowledge untuk bagaimana membangun perumahan di pedesaan. Sementara itu.